Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak atau Ibu penguji uji kinerja PPG tahun 2023 Bat 1. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mahasiswa PPG Daljab Kementerian Agama tahun 2023 Bat 1, LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pada kelas 5 semester 1 pelajaran matematika materi bilangan cacah sampai 100.000. Berikut ini video pembelajaran. Video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gerak. Lencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua anak-anak. Masih semangat hari ini? Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Yuk, sebelum pelajaran dimulai, tadi saya lihat ada yang berangkat pagi, ya. Coba tadi Mbak Rara berangkat terlebih dahulu, sekarang mimpin doa teman-temannya. Silakan maju Mbak Rara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya teruskan untuk absensi ya. Absen kehadiran kalian. Adit Yafa Pratama. Aditya Hafiz. Fatan Muhammad. Gendis Mahira Kolbi. Mirza Rafa Bahtiar. Muammar Khairul Imam. Hendra Muhfid. Ya. Alhamdulillah ya. Hari ini berangkat semua sehingga kalian bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh temanmu, Mbak Gendis. Silakan maju untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo anak-anak, kita menyanyikan lagu nasional. Berdiri semua.
Risik. Ayo Mbak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Cukup, silakan kembali ke tempat Mbak Gendis. Anak-anak, kalian baru saja menyanyikan lagu nasional ya. Tujuan kita menyanyikan lagu nasional itu supaya kalian itu mempunyai rasa nasionalisme ya, yaitu dengan lagu Indonesia Raya tadi kalian mempunyai rasa kebanggaan menjadi warga negara Indonesia. Kalian harus bangga dengan tanah kelahiran kalian ya. Makanya kalian setiap pagi itu harus bisa merasakan lagu wajib nasional dengan mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi ya, menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini yaitu sebelum materi Ustadzah terangkan, itu Ustadzah mau tanya dulu ya. Kemarin kita sudah belajar materi matematika. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin kita belajar tentang apa? Ya? Siapa yang masih ingat? Ayo, kita belajar kemarin materi apa? Ya, Mbak Ranenya? Ya, bilangan cacah. Iya, kemarin kita belajar materi bilangan cacah sampai dengan 10.000. Nah, sekarang kalian coba mengeluarkan buku tulis dan alat tulisnya, serta buku LKS dan buku paket. Silakan dikeluarkan semua bukunya. Ya. Kita terangkan materi hari ini, kita akan melanjutkan yaitu dengan materi bilangan cacah sampai dengan 100.000 ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian memahami struktur sistem bilangan cacah termasuk cara membaca dan menentukan nilai tempat hingga 100.000 dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kalian memahami konsep nilai posisi dan dapat mengidentifikasikan nilai dari setiap digit dalam bilangan hingga 100.000 dengan percaya diri. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu kalian dapat menggunakan pengetahuan kalian tentang bilangan cacah sampai 100.000 untuk memecahkan masalah matematika yang melibatkan situasi kehidupan sehari-hari atau konteks matematika dengan benar. Sekarang kalian lihat bahan materi yang kalian akan pelajari, yaitu kalian di sini lihat ya,
pada gambar di depan itu ada peta konsep. Pada materi ini kalian akan belajar tentang ada bilangan, kemudian nilai tempat, komposisi, dekomposisi, kemudian ada operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini yang terdapat pada peta konsep. Hari ini kita akan belajar yang seperti tadi yang kalian lihat di set pertama, yaitu mengenai materi bilangan cacah sampai dengan 100.000. Selanjutnya kalian perhatikan. Coba kalian simak. Apa yang kalian lihat? Ya, pasar. Pasar di situ ada apa saja? Ada orang berjualan bahan, ada orang berjualan baju, terus apa lagi? Celana, terus apa lagi? Nah, yang dilihatkan di sini situasi gambar di pasar. Ini ada yang contoh ada di suatu daerah ya, yaitu Pasar Sukawati yang berada di Bali, menjual berbagai jenis oleh-oleh seperti pakaian, kemudian lukisan, dan berbagai jenis oleh-oleh lain. Pakaian yang dijual terdiri atas pakaian anak-anak, ada remaja, dewasa, serta pakaian khas Bali. Di Pasar Sukawati yang terlihat di sini itu juga menjual barang baru hingga barang bekas serta menikmati beberapa makanan khas Bali ya. Nah, coba saya mau tanya, di antara kalian sudah pernah ada yang wisata ke kota Bali? Belum, tapi kalau wisata lain sudah ya. Nah, di sana pun di wisata lain pun pasti kalian akan menemui sebuah pasar ya, yang dimana di situ terdapat antara konsumen dan produsen, antara pembeli dan penjual. Ya, itu adalah situasi pasar. Kemudian kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ini ya. Kalian lihat di sini ada gambar ya. Gambar dalam botol ini adalah apa, anak-anak? Jus ya, yaitu jus apa saja? Ada jus mangga, kemudian jus apukat, jus buah naga ya. Ini untuk mengingat kalian kembali ya, cara bagaimana membaca bilangan-bilangan yang terdapat pada gambar ini. Coba ya, Hendra. Coba kamu lihat, Hendra. Angka 1 itu ada angka 3.456. Itu cara membacanya gimana, Hendra? Ya, betul. 3.456 ya. Kenapa kok dari angka 654 ada tanda titik? Kenapa? Kok tidak dilangsungkan? Sebabnya kenapa? Untuk memisahkan antara bilangan ratusan sama ribuan ya. Kemudian gendis nomor 3. Coba kamu perhatikan. Di sini ada ya, ada angka 2.345. Angka 2 di sini menduduki nilai tempat berapa, Mbak Gendis? 2 ribuan ya. 2 di sini menduduki nilai tempat ribuan. Kemudian Rania ya. Rania, pada angka 2, 3, 4, 5, angka 3 menduduki nilai berapa, Mbak Rania? Iya, 3 menduduki nilai ratusan ya. Nah, sekarang selanjutnya di sini ada sebuah cerita ya. Nih, bahwa ada
anak yang bernama siapa? Nisa ingin membeli jus mangga, kemudian jus buah naga dan jus apukat di toko online. Pada jus mangga itu ada harga 6,375. Siapa yang bisa membaca angka ini? Angka 6,375. Ya. Ini angka ini coba yang saya tunjuk dengan ini. Iya? Iya, betul. 6.375. Kemudian buah naga. Ya. Buah naga dengan harga 5.950. Ini membacanya berapa? 5.950 ya. Dan terakhir jus apokat. Siapa yang bisa membaca? 9.550. Iya. Nah, masih ingat ya. Jadi kalian masih ingat dengan cara membaca bilangan tersebut. Nah, ini adalah kolom di mana kalian bisa menaruh angka-angka harga jus tadi pada tempatnya ya. Ada nilai ribuan, kemudian ratusan, puluhan dan satuan ya. Nah, contoh ini jus mangga itu harganya tadi 6.375. Angka 6 itu menduduki ribuan, kemudian angka 3 menduduki ratusan, dan angka 7 menduduki puluhan, dan angka 5 menduduki angka satuan. Coba Rehan, angka 5 itu menduduki angka berapa Rehan? Angka 5 pada jus jeruk ribuan. Kemudian angka nolnya pada jus jeruk menduduki angka berapa Rafa? Satuan. Sekarang jus apukat dengan harga 9.050. Angka 9-nya angka berapa? Menduduki berapa? Gendis? Ribuan. Kemudian 5 berapa Rara? Puluhan. Nolnya yang terakhir menduduki berapa Rania? Satuan ya. Kalau nol yang kedua itu yang ratusan, nol yang terakhir adalah satuan. Contoh yang lain, di sini ada gambar terpapar COVID-19 ya. Di mana di dalam daftar COVID itu ada angka-angka yang bisa kalian pelajari. Ada yang terdapat 5 digit, kemudian ada yang 6 digit. Sekarang angka yang terdapat pada ini, angka yang saya tunjuk dengan ini, pakai kursor ini. Ya, angka 57.800 dibaca berapa, Indra? 57.800. Membacanya gimana, Indra? 57.800. Kemudian Fatan, kelihatan tidak Fatan? Dari situ kelihatan ya. 22.138. Cara membacanya gimana Fatan? Ya, betul. Nah, sekarang kalian untuk berpikir sedikit ya, berpikir secara kreatif. Ini ada contoh gambar apa anak-anak? Nah, gambar apa? Obat batuk ya. Di situ tertera tabel berapa? 66.500. Nah, sekarang kita membantu Asep ya, karena Asep disuruh sama ibunya untuk membeli obat batuk. Karena apa? Karena adik Asep ini sedang sakit batuk ya, kena gejala COVID-19, yaitu ada batuk, kemudian demam ya,
Kemudian ibunya menyuruh Asep ke apotek untuk membelikan obat untuk adiknya. Asep ketika sampai di apotek itu tanya obat batuknya, kemudian di situ tertera label 66.500. Nah, ini cara membacanya gimana? Iya, 66.500 ya. Itu yang harus dibayar oleh Asep. Nah, coba anak-anak ini ya. Contoh yang lain itu terdapat berbagai macam gambar ya. Tadi ada jus, kemudian buku dengan harga 3.500. Kemudian tadi yang sudah kalian pelajari ya. Ini adalah contoh-contoh lain yang bisa kalian pelajari atau bisa kalian untuk belajar bagaimana cara membaca nilai tempat bilangan cacah sampai 100.000 dan menentukan nilai tempatnya ya. Coba sebelum saya lanjutkan, kita itu dulu ya. Tepuk semangat lagi ya. Yuk, tepuk semangat. Semangat biar tidak lemes ya. Kita bisa melanjutkan pelajaran kembali. Masih semangat kan? Nah, yuk kita lanjutkan kembali. Nah, karena materi sudah saya terangkan, sebelum saya ngasih tugas kalian, apakah ada pertanyaan dari materi yang sudah saya terangkan tadi dari awal sampai sekarang? Ada enggak? Tidak. Kalau tidak, sekarang Ustazah mau ngasihkan tugas diskusi. Pada diskusi ini, Ustazah meminta kalian, sudah saya bagikan kelompoknya ada 4, tapi salah satu kelompok itu adalah sebagai penjual. Nah, ini saya mau menginginkan kalian itu mengaplikasikan nilai uang yang sudah saya terangkan tadi supaya kalian itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini saya kasihkan dulu kelompoknya Mas Rehan, kemudian kelompoknya Mas Indra, kemudian kelompoknya Mbak Rania, dan nanti Mbak Gendes sebagai penjual nanti menuliskan yaitu barang apa saja yang Mbak Gendes nanti jual, kemudian dengan harga-harga berapa, sedangkan kelompok yang lain itu mengaplikasikan uang yang saya bagikan, kemudian kalian belanjakan di tempatnya Mbak Gendes ya. Barangnya ada berapa? Ya. Nah, ini kan tadi yang kita belajar menggunakan salah satu medianya adalah ini uang palsu. Nah, paling tidak kalian untuk belajar mengaplikasikan membelikan uang ini yang kalian punya itu mendapatkan barang apa saja. Yaitu setiap kelompok saya bagi dan saya kasih uang. Lah, silakan nanti dibelanjakan uang itu, nilai uang tersebut mendapatkan barang apa saja ya. Nih, kelompok Rehan. Kelompoknya Indra. Kelompoknya Indra ini ada uang berapa ini? 70 juga. Kelompoknya siapa? Rania. 1, 2, 3, 4. Nah, sambil karena mau beli kan kalian harus menggunakan nota lah, ditulis barang yang dibeli namanya apa, coba belajar.
Sebentar ya. Empat puluh ribu, 40.000. Satu lagi jadi 11. Nah, karena waktunya sudah selesai, tadi juga kalian sudah mempraktekkan menggunakan uang untuk membeli sesuatu barang, maka Mbak Gendis bisa kembali ke tempat semula, ya. Nah, sekarang kalian sudah mencatat hasil diskusi ya, dari mempraktekkan tadi membeli barang, kemudian Mbak Gendis itu untuk laporannya diambil untuk kelompok kamu. Ketua kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi pembelanjaan uang yang sudah kalian belanjakan tadi. Yuk, silakan maju Mas Rehan, Indra, kemudian Rania, kemudian Mbak Gendis, ya maju untuk tadi barang-barang yang sudah dibeli teman-temannya bisa disebutkan. Hasil diskusi kelompok kami. Jumlah uang 70.000, nama barang penggaris 2 5.000, rautan 2 2.000, sabuk 1 10.000, buku 2 7.000, bunga 1 7.500, jumlah 31, sisa uang 39.000. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Buku gambar 1 3.500, penggaris 2 penggaris 1 2.500, penghapus 1 1.000, buku tabungan 1 1.000, pulpen 4 4.000, bunga 1 7.500, sabuk 2 20.000, hasil 50.000. Buku 3.500, penggaris 2.500, rautan 1.000, pulpen 1.000, penghapus 1.000, buku gambar 3.500, jumlah 31, jumlah sisa 15. Saya akan membacakan diskusi kelompok kami. Penggaris 2 5.000, rautan 2 2.000, sabuk 1 10.000, buku 2 7.000, bunga 1 7.500, jumlah 31, sisa uang 39.000. Terima kasih atas presentasi dari kelompok masing-masing. Sekarang hasil diskusinya dikumpulkan, kemudian kalian bisa duduk kembali, ya. Yuk semuanya kita kasih tepuk tangan untuk teman-temanmu yang sudah mempresentasikan diskusi, ya. Hebat ya, teman-temanmu sudah pintar, bisa
membacakan hasil diskusi kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu dengan kalian mengerjakan lembar kerja per individu ya. Ustazah bagikan, nanti dikerjakan. Ustazah kasih waktu 10 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Saya koreksi sebentar. Nah, sekarang kalian sudah mengerjakan dari LKPD, kemudian tadi kelompok diskusi, ya, dan sudah saya koreksi juga dari kelompok diskusi sama yang baru saja kalian mengerjakan evaluasi. Itu kalian ada yang memperoleh berbagai macam ya perolehan nilai karena KKM untuk materi pembelajaran ini KKTP yang saya kasihkan untuk materi matematika itu adalah 70. Nah, makanya dari itu, dari hasil ini ada beberapa nilai yang diperoleh oleh kalian. Dari anak-anak yang memperoleh nilai di atas KKTP, ya berarti sudah mencapai tujuan pembelajaran, itu nanti saya memberikan pengayaan. Dan bagi anak yang masih nilainya di bawah KKTP, itu saya mengadakan remedial. Nah, nanti pengayaan maupun remedial itu saya kasihkan pada waktu pas ada pembelajaran matematika lagi ya. Nah, karena materi ini sudah saya sampaikan semua, sekarang saya mau tanya, dari pembelajaran materi ini ada kesulitan apa tidak? Nah, pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Dengan ada tampilan LCD ini, apa yang kalian senangi? Pelajaran apa saja yang tadi kalian paling suka? Pas apa? Apa di diskusi? Diskusi suka nggak? Suka ya, karena kalian belajar belanja ya, belajar bersama, kekompakan kelompok ya, saling membantu ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Bisa menyimak dari pembelajaran lewat LCD ya. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ya, belajar bilangan. Terus apa lagi? Ya, terus ya, betul ya. Jadi materi hari ini yang sudah kalian pelajari itu ada seperti yang sudah saya kemukakan pada tujuan pembelajaran ya. Belajar materi bilangan caca sampai dengan 100.000, kemudian membaca bilangan caca sampai 100.000, kemudian mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai uang ya. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai semua, maka saya akhiri pembelajaran. Tapi sebelum pembelajaran ini saya tutup, coba untuk Mbak Gendis
memimpin teman-temannya untuk berdoa pulang. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Silakan duduk kembali Mbak Gendis. Sebelum kalian pulang, saya berpesan ya, untuk materi berikutnya, kalau ada pelajaran matematika, berarti kita melanjutkan materi baru, yaitu mengenai bilangan caca sampai dengan 100.000, cara menulis dan menentukan bilangan caca sampai 100.000. Kemudian yang kedua, kalian sebagai anak MSI, anak madrasah, jangan lupa ya, seperti yang kalian ketahui pada kurikulum Merdeka, kalian adalah pelajar Pancasila rahmatan lil alamin, yaitu kalian harus beriman, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia ya. Tetap jaga sholat 5 waktu, kemudian patuhi kedua orang tua kamu, dan kalian harus menjadi anak yang bermanfaat di sekitar orang lain ya. Nah, itu saja pesan dari Ustazah. Silakan boleh pulang ya. Ya. Oh, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.